Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Montoya dengan NIM 22832100022. Di sini saya akan mensimulasikan elektropneumatik dengan software dari Festo Fluid Sim. Nah, tujuan saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester dari mata kuliah mekatronika. Oke, untuk pergerakannya itu adalah kita bikin dulu menggunakan teks, yaitu pergerakannya A min, B min, A plus, B plus. Oke, ini adalah untuk pergerakannya. Saya perbesar dulu untuk fontnya di 18. Nah, saya taruh di bawah dulu. Ini adalah pergerakannya ya. Nah, sekarang adalah kita rangkai pneumatiknya. Pneumatiknya itu menggunakan katup dari 5/2. Nah, katup 5/2 nya itu digunakan 2 buah. Kemudian kita edit di sini katup 5/2 nya menggunakan pneumatically atau electrically yang kotak dengan garis miring yang ada di sini. Ini untuk posisi kiri dan juga posisi kanannya juga digunakan. Ini adalah simbol dari apa? Dari solenoid valve. Jadi elektropneumatik itu menggunakan solenoid valve untuk pergerakan buka tutup dari si katupnya. Ini sudah kita edit. Nah, kemudian kita edit juga di solenoid valve-nya. Kita beri nama label yaitu Y1. Kemudian Y2. Di sini Y3. Nah, di sini adalah Y4. Oke. Setelah itu kita butuhkan adalah kompresor dan juga air service unit. Nah, ini kita hubungkan kompresor dan air service unitnya digunakan untuk apa? Untuk mendistribusikan dari udara bertekanan agar masuk ke katup dan juga silindernya nanti. Oke, kita hubungkan saja langsung ke katup 5/2-nya. Nah, di bagian tengah ini adalah input udaranya atau masukan dari udara bertekanan nantinya dari kompresor. Nah, kemudian di sini itu ada katup pembuangannya. Jadi ini untuk buang udaranya nanti dari katup 5/2 ini. Nah, oke. Setelah itu sudah selesai untuk pembuangannya. Kemudian kita gunakan adalah silinder double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Nah, di sini kita gunakan 2 buah silinder kerja ganda. Nah, setelah itu kita hubungkan ke katupnya. Nah, di sini ada 2 saluran udara, yang satu itu adalah untuk menggerakkan silinder maju dan yang satu lagi untuk menggerakkan silinder mundur. Nah, di sini kita buat nama dari silindernya itu A0 dan A1. A0 dan A1 ini adalah apa? Adalah limit seatnya. Nah, ini posisinya 0 dan 100. Jadi ketika terkena limit seat A0 berarti dia posisinya di 0. Dan ketika mengenai limited A1 berarti posisi silinder di 100. Oke. Nah, yang ini adalah silinder B. Nah, di sini B0 dan B1. Nah, ini 0, ini 100. Oke. Nah, terus klik OK lagi. Kita taruh di sini. Nah, ini adalah untuk rangkaian udaranya atau rangkaian pneumatiknya. Nah, sekarang lanjut ke step selanjutnya, yaitu rangkaian elektrikalnya. Nah, rangkaian elektrikal ini kita menggunakan sumber tegangan DC yaitu 24 volt sini. Nah, kemudian setelah itu yang kita butuhkan adalah push button stop. Nah, di mana push button stop ini adalah difungsikan untuk menghentikan rangkaian atau memberhentikan rangkaian ketika rangkaian tersebut terjadi trouble atau emang sudah selesai gitu. Di rangkaiannya digunakan. Ini kita beri label PB stop. Nah, kita gunakan adalah NC. Kemudian selanjutnya itu adalah push button start. Kita gunakan NO. Nah, di sini jangan lupa untuk diberikan label juga PB start. Oke. Nah, setelah itu
Yang selanjutnya adalah kita gunakan relay. Untuk relay kita cari di sini. Nah, ini tempatnya, kita drag and drop saja, langsung kita hubungkan. Nah, di sini jangan lupa kita beri nama relaynya itu ada R1. Nah, kemudian setelah itu kita hubungkan relay ini ke posisi negatifnya. Nah, oke, sudah selesai. Oke, ini kita tarik ke bawah dulu. Nah, untuk siklusnya adalah A min B min A plus B plus. Nah, di sini untuk melakukan siklus ini adalah kita lihat siklus terakhir dari si siklus yang kita inginkan adalah B plus. Nah, kondisi B plus ini adalah ketika si silinder ini dari B0 menuju ke B1. Nah, berarti silinder B ini dari B0 ke B1 berarti dia mengenai limit state mana? Limit state B1. Nah, berarti yang kita gunakan adalah nanti kontak dari limit state B1. Nah, sebelumnya itu kita gunakan dulu pengunci atau rangkaian pengunci di sini menggunakan kontak bantu dari relay. Difungsikan untuk apa? Untuk si latching ini atau scaffolding ini digunakan untuk jadi ketika kita tekan push button start kita enggak standby gitu tangannya di situ, atau kita bisa lepas posisi push button startnya itu ketika sudah kita tekan sekali. Jadi kalau misalnya nggak ada latching, kita harus menekan terus nih tombol push buttonnya untuk si rangkaian ini dapat bekerja terus-menerus gitu. Tapi kalau misalnya ada latching, si rangkaian ini cukup sekali tekan push button startnya saja gitu. Jadi si rangkaian ini akan bekerja terus-menerus sampai dengan nanti push button stopnya ditekan ketika kita ingin memberhentikan rangkaian ini gitu. Nah, yang tadi saya bilang untuk pergerakan terakhir adalah B+. Nah, berarti yang terkena adalah limit state B1 yang mengenai limit silindernya. Nah, makanya kita butuhkan yang pertama itu adalah kontak dari B1. Ini kita buat kontak dari B1. Nah, ini kita tulis B1. Kita gunakan kontak yang NC. Nah, ini kita turunin dulu supaya lebih leluasa dan juga lebih bagus rangkaiannya. Nah, kemudian setelah itu B1 ini akan mengaktifkan apa? Mengaktifkan siklus yang pertama. Dari yang terakhir tuh lanjut ke yang pertama. Tapi yang pertama ini nanti siklusnya itu berjalan A min B min A plus B plus itu ketika ditekan push button. Nah, maka dari itu limit state B1 ini akan menggerakkan siklus apa nih? Siklus A min. Nah, yang menggerakkan siklus A min atau silinder dari A1 ke A0 itu ada solenoid apa nih? Solenoid Y2. Jadi si silinder ini yang tadi saya katakan di awal bahwa pergerakannya itu dipengaruhi oleh limit state solenoid gitu, solenoid valve. Ini ada Y1, Y2, Y3, dan Y4. Nah, kalau Y2 itu dia menggerakkan silindernya mundur. Kalau Y1 itu menggerakkan silinder maju di posisi A ya. Nah, kalau Y3 di sini di posisi B, Y3-nya itu maju, Y4-nya yang mundur. Nah, sekarang mau A-nya itu mundur, berarti yang aktifnya itu apa? Solenoid Y2. Oke, ini kita ambil aja solenoid Y2-nya. Solenoidnya kita beri nama atau beri label ini Y2. Oke, ini udah selesai nih siklus ke A min atau pergerakan silindernya ke A0. Nah, tadi A min itu pergerakan silindernya mundur, berarti mengenai apa? Mengenai limit state A0. Berarti yang kita butuhkan sekarang adalah kontak dari limit state A0. Kita gunakan kontak NO ini. Oke. Nah, oke, di sini kita ubah labelnya itu A0. Nah, setelah itu kita lanjut. Apa sih siklus selanjutnya yang akan bergerak di sini? Yaitu B min, berarti silindernya mundur nih.
Ya, tadi silinder mundur itu dipengaruhi oleh apa? Oleh solenoid Y6. Berarti setelah A0 ini di bawahnya ada solenoid Y6. Tuh. Nah, sini ada solenoid Y6. Y6, bukan Y6, Y4. Ini Y4. Oke, bentar, ini digeser dulu biar nggak tabrakan garisnya. Oke, nah setelah itu kita hubungkan solenoidnya ke posisi negatif dari si rangkaian ini. Oke, sebentar. Nah, oke, setelah itu di sini kita hubungkan dulu. Nah, setelah itu apalagi nih? Nah, tadi kan siklusnya sudah mencapai ke B- karena dipengaruhi Y4 aktif. Nah, kemudian setelah itu apa siklus yang ingin di selanjutnya itu ada apa? A+. Nah, tetapi sebelumnya itu silindernya ketika Y4 aktif dia mundur kan. Nah, mengenai apa? Mengenai limited B0. Berarti di sini kita perlukan adalah kontak dari limited B0. Oke, di sini limited B0. Kita ubah labelnya ini B0. Nah, kemudian dari B0 ini ingin mengaktifkan pergerakan apa? A+. Nah, A+ berarti silinder A-nya itu maju. Nah, silinder A maju itu dipengaruhi oleh apa? Oleh solenoid valve yang Y1. Berarti di bawah dari rangkaian kontak bantu limit switch yang B0 itu ada solenoid Y1. Sini. 1. Oke. Setelah itu lanjut ke siklus selanjutnya. Nah, setelah Y1 tadi aktif, maka silindernya maju yang A nih, mengenai limit set A1. Berarti yang kita perlukan adalah kontak dari limit set A1, itu kontaknya NO. Bentar. Nah, ini. Oke. Nah, sini limitnya itu adalah limit set A1. Nah, limited A1 ingin menggerakkan apa? Menggerakkan pergerakan silinder B plus. Berarti kalau B plus, silinder B-nya ini maju. Nah, silinder B maju itu dipengaruhi oleh apa? Oleh solenoid Y3. Nah, berarti di bawah dari kontak limited A1 itu ada solenoid Y3. Y3. Nah, selesai. Kemudian kita hubungkan negatifnya. Bentar. Nah, oke, di sini kurang lebih untuk rangkaiannya sudah kelar. Ini kita bisa lihat nih, limitednya sudah dipakai semua. A0, B0 sudah, A1, B1 udah. Berarti 4 limited ini sudah digunakan. Nah, rangkaian ini sudah siap untuk disimulasikan. Kita lihat simulasi dari rangkaian ini sesuai nggak dengan siklus yang kita inginkan, yaitu A min B min A plus B plus. Nah, sekarang kita start simulation ini. Nah, kenapa dia silindernya maju, A1-nya maju, B1-nya maju, yang B-nya maju, A-nya juga maju, itu dikarenakan apa? Nah, di sini kita lihat rangkaian yang sudah terhubung duluan adalah B0. Nah, sehingga Y1 ini aktif, Y1-nya nih, berarti solenoid valve yang Y1 itu aktif. Nah, mengaktifkan silinder A0 ke A1. Ketika silinder A0 ke A1, nah, mengenai limit A1. Limit A1 ini yang tadinya NO berubah menjadi NC. Kemudian mengaktifkan solenoid dari Y3. Nah, solenoid yang 3 yang mana? Yang ini. Itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan silinder B ini bergerak maju dari B0 ke B1 begitu. Nah, jadi A0 ke A1, B0 ke B1. Nah, ini adalah posisi awal sebelum ditekan push button.
Atau cara cepatnya seperti ini. Cara cepatnya adalah kita lihat siklus yang ada di sini nih. Nah, kita lihat posisi 2 terakhir. Posisi 2 terakhir itu apa? A plus, B plus. Nah, berarti kondisi sebelum ditekan push button, itu dia harus A plus, B plus. Kalau misalnya enggak A plus, B plus, berarti siklus ini bisa dibilang beda gitu. Atau nanti pergerakan siklusnya itu nanti tidak sesuai dengan siklus yang diinginkan gitu. Nah, sekarang kita tekan aja, coba kita tekan push buttonnya, apakah siklusnya akan menjadi A min B min A plus B plus. Kita lihat, coba kita tekan push buttonnya, A min B min A plus B plus, min B min A plus B plus. Nah, dia akan terus menerus nih seperti ini. Kenapa? Karena ada latching di sini. Jadi dia itu rangkaiannya selalu selalu aktif gitu ketika sekali tombol push button start kita tekan. Nah, jadi ketika diproduksi biasanya itu kita sebagai operatornya cukup menekan tombol push button start saja untuk mengaktifkan rangkaian ini. Kemudian kita tinggalkan sampai dengan sampai dengan si rangkaian ini ketika ada trouble berarti bisa kita stop atau emang si produksinya sudah selesai gitu. Nah, coba kita tekan tombol stop. Nah, dia akan kembali ke posisi awalnya yaitu A plus dan B plus atau si silinder mengenai A1 dan B1. Nah, ini kondisi awalnya nih sebelum push buttonnya ditekan. Coba sekarang kita tekan lagi push buttonnya. Nah, dia akan menjalankan siklusnya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Oke. Di sini untuk simulasinya sudah sesuai ya dengan siklus yang diinginkan. Oke, berarti saya anggap simulasi ini bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan perintah dari siklus yang diinginkan. Oke. Sekarang selanjutnya itu nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih cara merangkai rangkaian seperti ini di dalam hardware-nya yaitu trainer elektropneumatik. Nah, sekarang kita langsung saja lanjut ke perangkaian atau wiring dari rangkaian ini ke elektropneumatik trainernya atau hardware-nya. Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan untuk perangkaian di hardware-nya, di mana kita melanjutkan dari rangkaian sudah kita rangkai dari software Fluid Sim. Berikut ini adalah rangkaiannya. Nah, dari rangkaian tersebut kita akan menguji coba ke dalam hardware-nya, di mana kita itu menggunakan dua buah double acting cylinder dengan gerakan A min, B min, A plus, dan B plus. Nah, di sini kita akan merangkai dari si anginnya dulu. Jadi di sini kan kita rangkainya itu elektropneumatik. Jadi ada di mana elektronya dan juga pneumatiknya. Pneumatiknya itu adalah udara bertekanan. Nah, di sini kita akan merangkai anginnya dulu. Nah, di sini anginnya itu sudah terpasang ke kompresor. Nah, di sini ada kompresornya, di sini ada tekanannya itu sebesar 6 bar, 6 hampir 90. Berarti dia ada di angka 80-an. Kalau dalam satuan PSI. Kalau barnya itu dia di angka 8 bar. Nah, ke sini dia itu masuk ke air filter regulator yang dimana berfungsi sebagai penyaring udara bertekanan yang masuk dari kompresor menuju ke rangkaian atau pneumatik ini. Nah, sekarang kita rangkai dari air filter regulator itu dihubungkan menuju ke air distributor. Nah, di sini difungsikan sebagai distribusi udara ke masing-masing silinder atau katup yang diperlukan. Nah, di sini kita menggunakan dua buah katup dengan solenoid valve di masing-masing katupnya. Katup yang digunakan adalah katup 5/2.
Nah, di sini kita menggunakan katup 5/2 solenoid valve yang 3V, berarti yang sebelah sini. Ini digunakan untuk double acting cylinder yang 3A. Jadi pergerakannya ini untuk silinder A, yang ini untuk silinder B. Itu menggunakan 5/2 solenoid valve yang 4V. Oke, sekarang dirangkai dulu. Untuk anginnya dari solenoid valve ini yang sebelah kirinya itu dia ada arah panah ini, itu terhubung ke double acting cylinder yang sebelah kiri untuk pergerakan silinder maju. Nah, kemudian untuk pergerakan silinder mundur itu menggunakan lubang yang sebelahnya. Jadi double acting cylinder ini pergerakan maju mundurnya itu menggunakan angin, berbeda dengan single acting cylinder yang dimana dia pergerakan udaranya itu menggunakan pegas untuk mundurnya. Itu. Nah, sekarang dari air distribusi yang kedua dihubungkan ke solenoid valve input yang 4V untuk silinder pergerakan B. Oke, sini dipasang, ini untuk silinder yang majunya. Kemudian ini untuk yang mundurnya. Oke, ini untuk yang bagian udara wiringnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian elektrikalnya. Nah, di sini kita menggunakan kabel jumper atau kabel bandana. Nah, kita menggunakan sumber power output di sini itu sebesar 24 volt DC. Menggunakan DC volt positif. Dia diikuti dengan rangkaian yang ada di sini. Itu dari push button dari 24 volt masuk ke push button stop. Di sini saya menggunakan push button stopnya berwarna merah bagian input. Nah, dia inputnya itu push buttonnya menggunakan push button stop NC. Nah, terus untuk keluarannya itu dihubungkan ke push button start bagian NO. Saya menggunakan berwarna hijau tombolnya di S5 sini. Nah, outputnya itu dia masuk ke relay 1. Ini kabelnya kendor, kita ganti dulu. Nah, ini outputnya dihubungkan ke R1, relay 1. Nah, sini untuk outputnya nanti kita hubungkan masing-masing output ini dengan solenoid menjadi satu dengan netral atau sisi negatif dari 24 volt DC. Jadi kita merangkai dulu bagian input-inputnya atau tegangannya. Nah, dari R1 tadi sudah selesai, kita buat pengunci atau latching atau safe holding dari kontak bantu si R1. Itu menggunakan kontak NO. Dari inputnya itu dia mendapatkan sumber tegangan menuju ke push button start bagian input. Ini sumber. Nah, dari sini itu ke input push button start atau di outputnya dari ini output dari push button stop. Saya ngambil dari output push button stop dari bagian input kontak relay. Kemudian outputnya itu dia masuk ke input dari coil R1. Berarti di sini masuk ke R1. Kemudian dari output kontak bantu R1 pun itu dihubungkan menuju ke limit switch B1. Nah, limit switch B1 itu yang gimana? B1 tadi kan ini silinder A, ini silinder B, berarti ini B. Nah, B1 itu kondisi silinder maju mengenai LS8, berarti limit switch B1 itu adalah LS8. Dihubungkan ke LS8 input. Dia apa? Kontaknya NO situ. Nah,
kontaknya NO. Sini kita hubungkan keluaran dari kontak NO LS8 menuju ke Y2. Y2 itu ada di bagian sini 3Y2, dimana fungsinya untuk memundurkan silinder A, atau silinder itu nanti akan mundur ke arah A0. Nah, sini 3Y2 put. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah A0. A0 itu gimana? A0 ini silinder A. A0. Nah, dia posisinya limit switch-nya di sini, berarti dia LS5. Kontak A0 itu di LS5, berarti kita gunakan LS5. LS5 ini inputnya dihubungkan ke R1 input atau inputnya post button start. Berarti pakai yang pendek saja untuk mengurangi penggunaan kabel panjang. Nah, terus habis itu outputnya dari A0 dia kontaknya NO. Kenapa NO? Nah, jadi di rangkaian itu pas NO dia kondisi awalnya sudah terkena silinder, jadinya dari NO berubah menjadi NC. Nah, output dari limit switch LS5 itu ke Y4. Y4 itu ada di sebelah sini, B1, 4Y2. Inputnya di sini dan terhubung. Nah, kemudian habis itu B0. B0 itu ada di sini. 4Y1. 4Y1. B0, limit switch B0 itu limit switch B0, sorry. Untuk limit switch B0 itu silinder ini berarti limitnya LS7. LS7 input, outputnya sama mengikuti dari LS5, bisa pakai yang pendek saja. Nah, kemudian outputnya itu dari B0 atau LS7 itu dihubungkan menuju ke Y1. Y1 itu di mana? Y1 yang ini, 3Y1. Nah, 3Y1 dihubungkan dari LS7 ke 3Y1. Nah, setelah itu dilihat lagi di sini. Sekarang A1 berarti ini LS6. Nah, dari LS6 dihubungkan sama seperti tadi A0 dan B0, itu inputnya dihubungkan jadi 1. Nah, kemudian outputnya kemana? Ke Y3. Outputnya ke Y3. Y3 itu ada di sini, 3Y2. Y3 itu 4Y1, salah. Y3 itu untuk penggerakkan silinder B plus atau B-nya maju. Jadi dia menggunakan solenoid 4Y1 untuk Y3. 4Y1. Oke. Nah, ini untuk sumber tegangan sudah clear. Sekarang kita hubungkan masing-masing netralnya menjadi 1. Apa saja sih yang menggunakan netral? Yang menggunakan netral itu ada solenoid valve dan juga relay. Nah, di sini kita hubungkan satu persatu masing-masing netralnya. Itu satu lagi aja netralnya. Oke. Nah, dari sini, dari relay kita hubungkan ke negatif dari 2 volt DC. Nah, sudah begini untuk rangkaiannya. Dan untuk pergerakannya nanti kita lihat ke sini. Ketika sebelum di start itu silinder akan maju dua-duanya, silinder A ataupun B. Sekarang kita lihat. Tapi untuk pertama-tama kita bentar, ini diganti dulu agar menggunakan yang lebih panjang.
Supaya apa? Supaya tidak putus kabelnya. Nah, sekarang untuk menjalankan hardware dari si elektropneumatik itu kita buka dulu nih valve yang ada di air filter regulator. Setelah kita buka, kita putar tuasnya ke arah kanan sampai anginnya naik. Nah, terus di sini pun dia dibuka anginnya secara penuh. Nah, untuk apa? Jadi ketika angin atau udara di sini habis, di kompresornya habis, dia akan mengisi kembali si udara tersebut. Nah, pengisiannya itu menggunakan aliran listrik. Jadi berbeda dari yang impact atau yang digunakan untuk tambal ban di pinggir jalan. Gitu. Nah, di sini kita atur untuk tekanan udaranya itu di 0,4 MPa. Sudah. Nah, di sini karena belum dinyalakan, jadi silindernya masih posisi mundur. Sekarang kita tekan tombol powernya. Nah, di sini pas ditekan tombol power itu sama dengan menyalakan simulasi yang ada di laptop. Jadi disamakan. Nah, di sini simulasinya itu silindernya dua-duanya maju, dan di sini pun silindernya dua-duanya maju. Nah, setelah itu kita tekan tombol start. Nih, di sini. Ketika ditekan tombol start, kalau di simulasi coba kita lihat. Nah, dia langsung bergerak. A min, B min, A plus, B plus sesuai dengan apa yang ingin dilakukan atau perintah instruksi dari kita untuk menggerakkan silinder ini. Nah, apakah sesuai dengan apa yang disimulasikan di fluid sim? Kita coba. Ini saya stop dulu. Nah, kita mulai dengan menekan tombol start. Tombol startnya itu ada di S5. Kita tekan tombol startnya. Nah, pergerakannya A min, B min, A plus, B plus. Ini pergerakan ini akan terus menerus berlangsung sampai dengan tombol stop ditekan. Nah, ketika tombol stop ditekan, dia akan berubah kondisi lagi menjadi kondisi awal sebelum tombol startnya ditekan. Nah, terus untuk di sini dia bisa diatur udaranya, bisa menggunakan dari air distributor sendiri atau juga dari sini. Ini ada pengatur dari si aktuator atau si silindernya. Nah, ketika diatur dia pergerakannya lebih smooth. A plus, A min, B min, A plus, B plus, A min, B min, A plus, B plus. Begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya matikan dulu. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan elektropneumatik menggunakan software maupun hardware. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video.